akan bahas kembali tes wawasan kebangsaan atau TWK, yang mana tes ini merupakan salah satu instrumen tes yang diberikan dalam seleksi CPNS. TWK dimaknai sebagai tes yang digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan peserta tes CPNS dalam pemahaman wawasan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, jadi teman-teman dalam perjalanannya tes wawasan kebangsaan ini mengalami beberapa perubahan subtes. Nah, jika menengok pada tahun sebelumnya, materi TWK meliputi 8 bab, sedangkan pada tahun 2024, materi TWK ini dipersingkat menjadi 5 subbab. Nah, 5 subbab tersebut adalah nasionalisme, integritas, pilar negara, bela negara, dan bahasa Indonesia. Oke teman-teman, kita langsung saja lanjut pada contoh soal TWK HOTS, dan tentunya soal ini selalu terupdate dan terbaru. Presiden merupakan panglima tertinggi suatu negara yang memiliki banyak tugas dan wewenang. Sebagai seorang kepala negara, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden mempunyai wewenang sebagai berikut, kecuali A. Membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, B. Mengangkat duta dan konsul, C. Menerima duta dari negara lain, D. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama baik Indonesia, atau E. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Baik teman-teman, silahkan dijawab dalam 10 detik. Baik teman-teman, jadi jawabannya adalah A. Membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 11, Presiden memiliki wewenang untuk membuat perjanjian dengan negara lain, namun persetujuan DPR diperlukan untuk mengesahkan perjanjian tersebut. Kemudian mengangkat duta dan konsul merupakan salah satu wewenang Presiden sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 13, di mana Presiden berwenang mengangkat duta dan konsul untuk mewakili Indonesia di luar negeri. Nah, pilihan C ini, menerima duta dari negara lain, juga merupakan wewenang Presiden sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 13, di mana Presiden berwenang menerima duta dari negara lain. Opsi D, memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan termasuk dalam wewenang Presiden sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 14 Undang-Undang Dasar ya, di mana Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama baik Indonesia. Opsi E, memberi grasi dan rehabilitasi juga merupakan wewenang Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14, di mana Presiden memiliki kewenangan untuk memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Namun, perlu diingat teman-teman bahwa membuat perjanjian dengan negara lain memerlukan persetujuan DPR, sehingga jawaban yang tepat adalah A. Membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi di sini ada kata kecuali ya. Oke, tetap semangat teman-teman, kita ke soal selanjutnya. Pemberdayaan kekayaan wilayah Nusantara baik potensi maupun efektif untuk pemenuhan keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air dengan tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Tindakan di bawah ini yang berhubungan dengan bidang ekonomi khususnya dalam bidang SDM adalah A. Melakukan reformulasi dan
penajaman kebijakan pengembangan industri, manufaktur, pariwisata, perdagangan, dan perikanan. B. Mentransformasi skema subsidi secara bertahap menjadi bantuan tepat sasaran. C. Menyatukan semua subsidi dalam bentuk bantuan sosial. D. Meretribusi lahan sebagai modal masyarakat menengah ke bawah. Atau E. Mereformasi pendidikan dan pelatihan tenaga kerja menjadi pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis pekerjaan. Teman-teman silakan jawab dalam 10 detik. Baik teman-teman, jadi jawabannya adalah E. Mereformasi pendidikan dan pelatihan tenaga kerja menjadi pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis pekerjaan. Nah, pilihan E ini mencerminkan tindakan yang berhubungan dengan bidang ekonomi, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia. Reformasi pendidikan dan pelatihan tenaga kerja menjadi pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis pekerjaan bertujuan untuk menyelaraskan kurikulum dan pelatihan dengan kebutuhan dunia kerja. Jadi dengan demikian pilihan E ini memberikan penekanan pada upaya untuk menyempurnakan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja agar lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang merupakan langkah strategis dalam pemberdayaan ekonomi daerah. Selain sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayan publik, fungsi lain dari aparatur sipil negara adalah A. Perekat dan pemersatu bangsa, B. Penjaga kedaulatan bangsa, C. Pencipta keadilan bagi seluruh rakyat, D. Pembentuk strategi nasional, atau E. Pelaksana kedaulatan rakyat. Teman-teman boleh jawab dalam 10 detik. Baik teman-teman, jadi jawabannya adalah A. Perekat dan pemersatu bangsa. Jadi aparatur sipil negara atau ASN atau dulunya disebut PNS, pegawai negeri sipil, memiliki peran sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Mereka bekerja di berbagai tingkatan pemerintahan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, ASN dapat memainkan peran penting dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal selanjutnya. Bahasa Indonesia pertama kali diikrarkan sebagai bahasa nasional pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Secara umum, bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan, yakni sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Berikut ini bukan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah A. Sebagai bahasa resmi kenegaraan, B. Sebagai identitas bangsa, C. Sebagai alat komunikasi bangsa Indonesia, C. Sebagai kebanggaan bangsa, atau E. Sebagai alat pemersatu bangsa. Teman-teman boleh jawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah A. Sebagai bahasa resmi kenegaraan. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia tidak diakui sebagai bahasa resmi dalam artian memiliki status hukum sebagai bahasa resmi kenegaraan. Istilah yang lebih tepat adalah bahasa Indonesia memiliki status sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Jadi pada umumnya negara-negara yang memiliki bahasa resmi kenegaraan biasanya mengakui satu atau beberapa bahasa
bahasa sebagai bahasa resmi. Bahasa Indonesia tidak memiliki status sebagai bahasa resmi kenegaraan, tetapi memiliki peran yang sangat penting sebagai bahasa nasional dan bahasa negara yang mempersatukan dan mencerminkan identitas bangsa Indonesia. Salah satu manfaat keikutsertaan masyarakat dalam kebijakan publik adalah terbentuknya masyarakat madani. Berikut ini yang merupakan salah satu ciri masyarakat madani adalah A. Terbentuknya merupakan paksaan dari suatu kelompok tertentu. B. Masyarakat bergantung kepada negara, lembaga, atau organisasi tertentu. C. Tidak terkait nilai hukum yang telah ditetapkan. D. Adanya ketergantungan satu sama lain. E. Terbentuk secara sukarela. Baik teman-teman, silahkan jawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah E, terbentuk secara sukarela. Nah, masyarakat madani terbentuk atas dasar sukarela, artinya partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik atau pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan kemauan dan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan. Jadi, ciri masyarakat madani yang paling sesuai adalah terbentuk secara sukarela, menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kebijakan publik dilakukan atas inisiatif dan kemauan sendiri. Teman-teman, daftar sekarang juga di Ceria Bimbel ASN. Siapkan diri Anda menjadi ASN yang tangguh dan berkualitas bersama Ceria Bimbel ASN. Di sini Anda akan belajar secara terstruktur dan menyenangkan, dipandu oleh pengajar yang berpengalaman tentunya dan materi yang up to date. Teman-teman, di sini kita akan bahas mengenai TIU, TWK, dan TKP. Jangan tunggu nanti, masa depan Anda dimulai dari sekarang. Segera daftar dan hubungi admin kami di WhatsApp 085 399 090 388 atau mengunjungi Instagram kami di Ceria Bimbel ASN, TikTok Ceria Bimbel ASN, dan boleh melalui email ceriabimbel@gmail.com. Sampai jumpa dan terima kasih.